kagum dan hati yang hormat akan Engkau. Kami sungguh kagum akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita mau katakan, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu. Amin. Kami mau pikul salib kami Tuhan, sebab cukup kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bersyukur, Kami mau tetap bersyukur Tuhan, kami mau senantiasa bersyukur. Segala yang kami alami, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari
Tuhan, sebab hari ini hari yang terbaik. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Kami jemaat mau bersuka kepada Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, Haleluya, berikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, mari katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan.
Hai jiwaku bersukacitalah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita selalu bersukacita ketika ada dalam hadirat Tuhan. Ya, setiap kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita persiapkan hati kita yang terbaik, dan sebelumnya kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan lewat persembahan ini, hati Tuhan disenangkan, dan apa yang kita persembahkan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Ibu Silvi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini bersama-sama. Kami boleh bersuka cita meninggikan nama-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan atas penyertaan yang telah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan persembahan kami ya Bapa, kuduskan juga yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas sebagai kolektan kami persilahkan. Jaramu telah tercurah bagiku.
Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kami. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Kau memberikan kesempatan untuk setiap kami beribadah kepada Engkau. Satu waktu yang terbaik, kesempatan yang terindah untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian di hadapan-Mu, meninggikan Engkau Allah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Setiap apa yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan pagi hari ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena itulah tujuan kami di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya, hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami, bersama-sama Tuhan, menyertai setiap kami. Kami boleh belajar, Engkau memberikan pengertian, berikan pengertian bagi setiap firman-Mu yang disampaikan, dan setiap kami Tuhan siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Demikianlah juga hati setiap kami Tuhan. Kami rindu, kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih-benih firman-Mu dan tumbuh dan berbuah-buah. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Kita kembali bertemu di tempat ini, tidak lain tidak bukan, tujuannya hanya untuk satu, untuk meninggikan Allah Raja di atas segala raja. Amin saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara semua, saya berterima kasih pertama kali pada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah beralih, saudara kasih Tuhan, tema gereja kita ya, bulan April kita akan menghadapi, kita akan merayakan, kita akan melalui masa Paskah, kemudian masa Jumat Agung dan kebangkitan, perayaan kebangkitan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu satu hal yang kita harus selalu ingat ya, selalu ingat dan selalu ada dalam hidup kita. Pengertian-pengertian yang benar mengenai pengorbanan Kristus di kayu salib itu harus kita benar-benar mengerti dan memaknai dengan sungguh-sungguh saudara. Pagi hari ini saudara kasih Tuhan, tema gereja kita sudah menjadi berubah, yaitu menjadi pengorbanan yang sempurna. Ya saudara kasih Tuhan, cocok sekali tema kita dengan Paskah yang akan kita adakan saudara. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur biar setiap apa yang kita belajar firman Tuhan, kita selalu ada rasa excited, ada rasa gairah untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan dilihat yang menyampaikan saudara, yang menyampaikan ini ya kecil ya gitu ya saudara ya. Tetapi yang terpenting adalah firman Tuhan yang disampaikan adalah pesan daripada Tuhan. Amin saudara. Mari kita saudara Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita di dalam ayat mas kita di dalam tema ini, yaitu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, saya ulang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya lanjutkan dengan ayat dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara.
Saudara kasih Tuhan, di masa-masa Paskah ini kita terus belajar bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib itu kita harus senantiasa ingat. Kalau berbicara mengenai tebusan, saudara kasih Tuhan, tebusan bagi banyak orang, ini penting sekali bagaimana kita memahami dan dalamnya arti tebusan itu. Saudara kasih Tuhan, sekitar 10-11 tahun yang lalu, saudara kasih Tuhan, ada beberapa pelayar daripada Inggris yang berasal dari Inggris itu mengarungi sebuah lautan di mana di situ melewati laut dari negara Somalia, ya. Dan ketika itu dia berlayar dengan menikmati ombak yang enak, saudara, karena tujuan mereka adalah pelesir, saudara. Tetapi di tengah-tengah perjalanan dia dikejar oleh perahu, yang perahu itu adalah perahu daripada perompak Somalia. Saudara kasih Tuhan, saya sempat agak penasaran kayak apa sih gitu. Ketika saya lihat di media sosial, saya lihat ngeri juga, saudara. Dikejar. Jadi ketika perompak itu mengejar perahu, saudara, meskipun yang dikejar itu kapalnya besar, dia berani loh, saudara. Dia mengejar, ada 6-7 orang kadang-kadang ya, kadang-kadang lebih, dia kejar. Akhirnya suatu ketika kenalah itu pelayar yang berasal dari Inggris itu. Kemudian di situ akhirnya dia ditangkap dan kemudian dia disandra, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita bisa bayangkan kalau disandra oleh teman hidup kita ya, mungkin enak ya disandranya ya, yang mencintai kita. Tapi kalau disandra oleh perompak itu bagaimana kita bayangkan, saudara? Ya. Tentunya ada suatu ketakutan, dan sandra itu adalah kalau melihat orangnya, saudara, ngeri juga, saudara. Ya, pasti taruhannya adalah hidup dan mati. Taruhannya hidup dan mati, saudara. Ya, suatu hal yang mengerikan, suatu hal yang ini berhubungan dengan keselamatan, dengan nyawa seseorang, ini dipertaruhkan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang diminta perompak itu adalah satu, tebusan. Tebusan, saudara. Dia minta ditebus dengan satu harga yang sangat mahal dalam satu jumlah tertentu, sehingga ini sulit untuk dilakukan. Tetapi bersyukur, saudara kasih Tuhan, di antara dua pelayar itu, yang satu namanya adalah Rahel dan yang kedua adalah namanya Paul. Ini orang yang keluarganya bisa menebus, saudara. Akhirnya dengan segala daya upaya ada orang yang berani atau yang mau menolong untuk menebus perompak itu. Sehingga dia dibebaskan. Dia dibebaskan dengan satu tebusan yang sangat besar untuk 2 orang nyawa ini, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini bagaimanapun kita bisa menjelaskan untuk setiap kita, bagaimana setiap kita harus mengalami penebusan di dalam Kristus, saudara. Darah yang mahal itu ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, begitu penebusan itu dilakukan, maka dia diserahkan. Inilah arti penebusan, saudara kasih Tuhan. Penebusan adalah sesuatu yang dibayarkan untuk membebaskan orang yang terbelenggu, ditawan atau dalam satu penjajahan, saudara. Bahkan dalam perjanjian baru seringkali penebusan itu dibuat untuk budak yang sudah dibeli, saudara. Ya. Budak yang sudah dibeli, ketika budak itu dibeli oleh tuannya, dia tidak punya hak apapun. Bahkan kalau dia habisi pun dia nggak ada hukum yang membela dia, saudara. Nah, pagi hari ini kita diajarkan bagaimana setiap kita belajar bahwa penebusan itu penting sekali, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus di kayu salib, dia menebus kita, menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Penebusan itu memberikan arti kepada kita bahwa sebenarnya kerelaan Tuhan untuk menebus kita ini adalah kerelaan yang didasarkan oleh kasih, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika manusia berdosa, dia tidak bisa menebus dirinya sendiri untuk keluar daripada dosa itu. Nah, saudara kasih Tuhan, tebusan bagi banyak orang ini sendiri dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Bukannya 1 atau 2. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan untuk melayani dan memberikan nyawanya tebusan bagi banyak orang. Bersyukur pagi hari ini kita adalah orang-orang yang ditebus dan merespon.
Karena tebusan itu untuk seluruh dunia sebenarnya. Tapi ketika dunia ini tidak merespon, tidak menanggapi, tidak mau menerima tebusan itu, ya sudah, lewat begitu saja. Tetapi berita baik bahwa pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kita merespon pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, penebusan berbicara juga mengenai kerelaan, saudara. Penebusan ini berbicara mengenai kerelaan ketika dilakukan Tuhan Yesus dengan rela menebus setiap kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika dalam dunia, dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia juga mempunyai rasa khawatir dan rasa takut, mempunyai rasa sedih, saudara. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kasih itu datangnya dari Allah, maka kasih itu tidak bisa dibendung untuk mengasihi dunia ini. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus hidup sebagai penebus dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap pengorbanan Kristus di kayu salib itu dilakukan dengan dahsyat. Di dalam warta, saudara kasih Tuhan, penulis warta menyampaikan bahwa pengorbanannya sungguh mengerikan, melampaui pikiran dan perasaan kita. Melampaui pikiran dan perasaan kita. Saudara kasih Tuhan, ketika kita masuk di dalam memahami dan mengerti, kita mulai masuk di dalam bagaimana proses penyaliban itu. Kita boleh menyadari bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Bagaimana kesengsaraan penderitaan Yesus ketika di kayu salib. Dan itu adalah untuk saudara dan saya. Pagi hari ini kita sudah merespon dengan benar. Tetapi biarlah pengorbanan di kayu salib itu terus kita ingat. Supaya kita tidak semau gue dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita pagi hari ini kita dibawa pada satu pengertian terus yang benar di dalam pengorbanan dan penebusan untuk kita di kayu salib itu. Saudara kasih Tuhan, ayat Mas tadi mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam perikop satu pasal tersebut, saudara, bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kita dipanggil menjadi sahabat-sahabatnya, bukan menjadi hamba-hambanya lagi. Karena apa? Karena sahabat itu adalah orang yang sangat dekat sekali dengan kita. Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Karena apa? Tuhan mau. Dia mau menceritakan apa yang dia punya, apa yang dia kasih, apa yang dia peroleh dari Bapa Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini setiap kita dibuat menjadi sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini ketika ada satu pengorbanan nyawa untuk setiap kita oleh Tuhan Yesus, itu adalah satu karya yang luar biasa. Itu adalah karya daripada kasih Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Saudara kasih Tuhan, pengorbanan Yesus bukan hanya memberikan keselamatan bagi kita, tapi juga memberikan teladan tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Saudara kasih Tuhan, kita hidup ini selalu diperhadapkan dengan banyak hal, ya. Kalau kita membawa kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka di situ nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, saudara, seringkali kita kalah untuk melakukan kasih ini, ya. Seringkali kita kalah karena apa? Situasi yang menghimpit kita, menekan kita, membuat kita kadang-kadang lupa bahwa kita sudah dikasih terlebih dahulu oleh Tuhan. Artinya apa? Bahwa setiap kita harus belajar bagaimana kita mengimpartasikan kasih itu kepada orang lain, buat orang lain, ya. Saudara kasih Tuhan, setiap kita harus berpikir dan merenungkan ketika Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap pemikiran hati kita, kita akan selalu ingat kasih itu adalah berasal daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa merenungkan ketika seseorang menyelamatkan kita dari maut, ya. Ketika seorang menyelamatkan kita dari maut, mungkin dari suatu kecelakaan atau dari suatu peristiwa sehingga kita selamat. Karena orang itu, saudara,
Dan orang itu akhirnya menderita, menanggung penderitaan karena kita. Bagaimana hati dan perasaan kita, saudara? Itulah yang kita perlu belajar terus. Bagaimana kita boleh membawa perasaan hidup kita kepada bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara. Saudara kasih Tuhan, penting sekali, perlu sekali bahwa setiap kita pagi hari ini, nanti kita akan adakan perjamuan kudus juga, bahwa setiap kita boleh kembali mengingat betapa pengorbanan di kayu salib itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita menghidupi iman kita. Ketika kita mengerti bagaimana setiap kita harus bertindak, harus berbuat, harus hidup dalam hari-hari kita untuk kita menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita bersyukur pagi hari ini setiap kita kembali diingatkan bagaimana peristiwa Paskah itu, saudara. Peristiwa yang nanti sebentar kita juga akan peringati. Biarlah itu selalu membawa kita semakin dalam dan semakin dalam. Bukan sambil lalu, saudara. Tetapi kita boleh memaknai dan merasakan bagaimana hancurnya hati Tuhan ketika menghadapi salib, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima hasilnya. Kita sudah menerima enaknya. Karena apa? Ini adalah bagian daripada kita untuk kita terima karena pengorbanannya di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Lalu bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib itu? Setiap kita, marilah kita boleh melakukan, mempraktekkan iman kita dengan cara yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Mempraktekkan iman ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita asal gelundung saja. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh benar-benar mengerti, memaknai bahwa pengorbanan di kayu salib adalah menebus dosaku, maka disitulah ada satu kekuatan dalam diri kita. Ya, ada satu pembelaan yang hakiki, pembelaan yang permanen bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, saudara. Suatu ketika, saudara kasih Tuhan, saya naik Grab dari bandara menuju ke Sunter, saudara. Waktu saya di Jakarta, di situ saya drivernya adalah orang yang dari saudara kita yang dari suku Batak, saudara. Waduh, dia memuji Tuhan dengan luar biasa. Dia tanya, Pak Agus, karena saya sudah dekat, saudara, karena langganan ya, saudara ya, karena hampir setiap minggu saya ke Jakarta. Jadi saya pakai langganan itu. Dia cerita, pertama kali dia nggak mau cerita deh, tapi lama-lama setelah kita ngobrol gitu, ternyata dia anak Tuhan. Dia bilang begini, Pak Agus, apakah dosa saya bisa diampuni ya? Loh, saya kaget. Loh, Bang, kok bisa kayak gitu aku gitu? Iya, loh apa enggak percaya Tuhan Yesus? Saya bilang gitu. Loh, saya percaya. Bayangkan, saudara, orang yang percaya Tuhan Yesus, dia ragu kalau dosanya diampuni. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya dia ngomong begini, saya ini dulu tuh kayak gini, kelakuan saya begini gitu ya. Banyak lah yang ceritanya. Tetapi dalam perjalanan itu dia sudah mulai sekarang bergereja, ya kan? Dia bergereja dan rajin, saudara, rajin bergereja. Nah, tapi ada satu pertanyaan begini, apakah dosa diampuni? Loh, kenapa begitu? Ya karena saya itu kan dulu begini. Dosamu sudah diampuni ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamatmu. Amin, saudara? Puji Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, pengorbanan di kayu salib itu tidak sia-sia bagi kita, dan itu bersifat adalah kebenaran, saudara. Tetapi di sini berita baik itu diputar balikkan oleh iblis. Dia bilang, saya itu sebenarnya pengen melayani. Dia suaranya enak, saudara. Waktu di mobil nyanyi gitu enak. Saya biarkan dia nyanyi karena suaranya enak, saudara. Ya, tapi bilang, loh kok gak melayani? Loh saya itu sebenarnya mau melayani gitu loh. Tapi ketika saya mau melayani itu selalu ada dituduh gini, kamu tuh gak layak, kamu ini siapa? Dia rambutnya panjang, saudara, panjang gondrong gini. Tapi suaranya enak, saudara. Tapi yang terpenting adalah hatinya seharusnya. Hatinya ini loh. Saya bilang, loh kalau Anda melayani tentunya kan hatinya yang melayani. Kamu gak boleh gitu, karena apa? Itu adalah tuduh, suara roh penuduh, ya. Roh penuduh ini yang seringkali membuat kehidupan iman kita menjadi bantut.
menjadi tidak bertumbuh, menjadi tidak bisa dewasa. Karena apa? Ketika kita mau maju, ada roh penuduh, kamu nggak layak. Kamu nggak layak itu, kamu nggak layak melayani Tuhan. Kamu harus layak dulu. Sudah kasih Tuhan, itulah roh penuduh. Karena sebenarnya setiap kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin, saudara? Karena kita sudah dilayakkan. Karena ketika kita menerima dan merespon daripada panggilan Allah itu, kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Saya kasih Tuhan, itu adalah satu contoh bagaimana setiap kita belajar, ya, bahwa kita penebusan itu bagi kita harus kita respon dengan benar. Kita tahu bahwa ada gangguan-gangguan dalam perjalanan iman kita, bahwa itu akan mengganggu perjalanan iman kita, saudara, ya. Itu ada dari kuasa si jahat yang tidak mau kita maju terus di dalam iman. Dia tidak mau kalau kita maju terus dewasa dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita tidak khawatir lagi tentang hidup kita. Kita tidak akan khawatir lagi menghadapi permasalahan hidup kita. Karena apa? Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Ketika tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya sudah selesai. Proses penyelamatan untuk kita semua sudah selesai dilakukan oleh Tuhan. Pernah Bapak Gembala menyampaikan juga bahwa sudah selesai, artinya Tuhan sudah selesai menolong engkau. Hanya proses-proses ini yang harus kita ikuti, saudara. Jadi pada prinsipnya, dasarnya kita adalah umat-umat yang menang ketika kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sudah kasih Tuhan. Ini hal yang kita perlu belajar. Bagaimana kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, bagaimana kita menghormati dengan cara kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, yaitu adalah kasih tanpa syarat, kerendahan hati, dan kesetiaan terhadap kehendak Bapa. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan terhadap kehendak Bapa. Saya bersyukur pagi hari ini kita adalah orang-orang yang mengerti kehendak Bapa. Artinya apa? Bahwa setiap kita bahwa kehendak Bapa adalah supaya kita diselamatkan dan kita merespon keselamatan itu dan kita miliki hari ini. Sehingga pagi hari ini ketika kita datang ke tempat ini, motivasinya bukan mencari jalan keluar. Bukan mencari jalan keluar untuk masalah kita, tetapi motivasinya adalah bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan kasih bonus di sini ketemu pacar, ya puji Tuhan, ya. Di sini penyelesaian itu sudah berlaku dan berjalan, puji Tuhan. Pertolongan Tuhan ada di tempat ini karena Tuhan Yesus hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Setiap kita harus belajar dan memaknai dengan benar apa itu pengorbanan Kristus di kayu salib. Ada 3 hal yang kita harus belajar mengenai pengorbanan Kristus di kayu salib ini. Yang pertama adalah bukti kasih yang sejati. Pengorbanan Kristus dilakukan karena adanya kasih yang sejati kepada kita. Mari kita membaca di dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin, saudara. Kasih-Nya yang kita aminkan adalah kasih-Nya Kristus, bukan kita berdosanya, saudara. Kasih Allah itu, saudara, ya. Di sini dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau manusia mengasihi manusia biasanya kalau sudah mening, sudah bagus, sudah ini baru dikasih, saudara. Kalau lagi bermasalah banyak, kemudian ruwet dan lain-lain banyak persoalan, rasanya sulit manusia mengasihi. Tetapi Yesus, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Apa sih untungnya Tuhan Yesus itu? Belas gak ada untungnya sebenarnya. Tetapi Allah itu Allah yang mengasihi dunia ini, mengasihi kita, sehingga ketika kita masih berdosa, Tuhan mau turun ke dunia untuk kita. Saya kasih Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita
mendapat kasih itu dan kita meresponnya, disitulah Tuhan senang, saudara. Oh, ini anakku yang kukasih, karena ketika aku mengasihi dia, dia merespon dengan benar, ya. Tidak banyak, kita ini hanya berapa orang sih saudara, dibandingkan dengan seluruh lingkungan kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung, yang merespon kasih Allah itu yang diberikan kepada kita. Amin saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita masih berdosa ini penting sekali. Saudara kasih Tuhan, setiap orang pernah berdosa, dan ketika kita lahir ada dosa warisan yang kita harus tanggung. Nah, oleh karena itu setiap hari kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa dosa yang kita jalani hari-hari yang kadang kita tidak sengaja, itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita tidak boleh langganan dosa, tetapi ketika kita dosa itu terjadi dalam hidup kita, Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu ketika engkau minta ampun dan mengaku dosamu. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan karya besar pengorbanan di kayu salib itu dilakukan karena kasihnya kepada kita, manusia-manusia yang berdosa. Yang kedua adalah pengorbanan itu mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, saudara. Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi dia mau disalib, saudara. Kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 7-8, saudara. Filipi 2 ayat 7-8, demikian bunyi firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara kasih Tuhan, Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, dia mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi sama dengan manusia. Ini artinya bahwa Tuhan mau merendahkan dirinya, mau hidup bersama-sama dengan manusia, supaya juga manusia tahu bahwa dia adalah manusia yang bisa merasakan penderitaan kita, merasakan sengsara kita, merasakan kesakitan kita, saudara, merasakan kesedihan kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, dalam minggu ini kita jemaat kita dipanggil Tuhan, 2 orang ya, 2 saudara, itu menyisakan satu kesedihan, ya, menyisakan satu kesedihan. Tetapi dalam kemarin saya sampaikan bahwa kesedihan itu memang kita sebagai manusia sangat wajar, ya kan? Tuhan Yesus sendiri pernah merasa sedih ketika Lazarus mati. Tetapi biarlah kita mengingat bahwa orang yang sangat kita cinta, yang kita sayangi ini sudah enak loh saudara, sudah enak. Kita masih mikir belanja, masih mikir tagihan listrik, masih mikir tagihan-tagihan yang lain, saudara ya. Kalau ada tagihan, saudara ya. Tetapi pagi hari kita diingatkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia yang Allah yang maha tinggi mau turun ke dunia ini bersama-sama dengan kita. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, satu peristiwa yang luar biasa, satu kerendahan hati yang luar biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Orang bisa taat, kalau taat sampai mati ini sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menjadi contoh dalam kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus menjadi contoh dalam kehidupan kita, bahwa ketaatannya bukan ketaatan sementara, tapi ketaatan sampai mati, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang penting sekali kita belajar, bagaimana kita taat kepada Dia, kepada firman-Nya. Kita taat dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh melihat bahwa firman-Nya itu hidup dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa ini penting sekali untuk diungkap, saudara? Kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat hina. Artinya ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, Dia direndahkan serendah-rendahnya sampai mati tergantung di kayu salib, saudara. Ini adalah suatu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menebus kita ini dengan harga yang sangat mahal, saudara. Dengan harga yang sangat mahal, sampai tergantung di kayu salib.
kembali kita bisa mengingat bagaimana pengorbanan di kayu salib itu. Seringkali kalau kita melihat The Passion of the Christ itu, biarlah kita juga melihat bahwa itulah, meskipun tidak sedahsyat itu saudara, tetapi kita melihat, oh sudah ngeri sekali saudara, ya, sampai melebihi dari pikiran dan perasaan manusia. Kita tidak bisa sampai mikir gitu saudara. Ini yang dibuat manusia, tetapi yang terjadi adalah lebih dari itu. Itu adalah karya Tuhan, kerendahan hatinya, cintanya Tuhan kepada kita, yang pagi hari ini kita bersyukur, kita meresponi dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana ada pelajaran berharga tentang pengorbanan, yaitu adalah pengorbanan itu membawa kehidupan yang baru. Amin saudara. Pengorbanan Kristus tidak akan sia-sia bagi setiap kita ketika kita merespon dengan benar. Kalau tidak direspon dengan benar, hilang begitu saja. Tetapi pagi hari ini bersyukur ketika kita berada di tempat ini dan kita merespon dengan benar. Mari kita pertahankan iman yang benar ini. Mari kita buat hidup kita semakin terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10b dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saya sudah pernah sampaikan dalam firman Tuhan, kelimpahan yang dimaksud kelimpahan seperti apa. Kelimpahan yang dimaksud adalah kelimpahan di dalam rohani kita. Kelimpahan bahwa karya keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak terlalu sering membicarakan tentang bagaimana kelimpahan di dalam materi, saudara. Ya, karena materi adalah bagian dari setiap kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Burung di udara, dia tidak pernah jatuh karena dia tidak makan, karena tidak punya beras, tidak punya nasi, ya saudara ya. Itu adalah tanggung jawab Tuhan yang secara otomatis kita terima, yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita mempunyai segala hidup yang berkelimpahan. Ini ada hidup di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, hidup dalam kerajaan surga. Penting sekali kita ini memiliki satu pemikiran kerohanian yang benar tentang masa depan kehidupan kita, saudara. Ya. Karena kita hidup ini semuanya adalah antri, ya. Saya katakan kemarin bahwa semua ini kita sudah pegang tiket kok, masing-masing kita antri, ya. Ya kita bersyukur kalau ada Tuhan Yesus datang kita masih hidup, ya. Ya kita bersyukur, kita tidak tahu. Tapi secara umum kita sudah pegang tiket, saudara, ya. Jadi setiap kita tinggal kapan waktunya, kapan malaikat itu datang kepada kita, ya. Makanya ada joke yang mengatakan bahwa enak-enak tuli ketika malaikat datang memanggil dia nggak dengar, saudara ya. Tapi bukan itu maksudnya. Tetapi pagi hari ini bahwa ketika Tuhan Yesus pengorbanan di kayu salib itu memberikan pengertian yang benar pada kita bahwa kita mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kepercayaan dan keyakinan lain, saudara. Bahwa keyakinan kita ini luar biasa. Ada satu jaminan yang jelas bahwa hidup kita hidup yang berkelimpahan, ya. Tuhan sudah menyiapkan kita satu tempat yang luar biasa. Tetapi kita tidak boleh lupa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Memasuki masa-masa Paskah ini, saudara, mari setiap kita belajar kembali. Kita belajar kembali, mengingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Tidak lain tidak bukan hanya untuk karena kasih-Nya kepada kita. Dia yang menderita di kayu salib itu adalah hanya untuk karena dosa saya dan saudara. Untuk menebus saya dan saudara dari dosa kita, saudara. Marilah setiap kita memaknai dengan benar apa yang menjadi karya Allah dalam setiap hidup kita. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Nanti sebelum kita akan perjamuan kudus, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian, di mana kita akan dibawa pada satu hal kebenaran, bahwa pengorbanan di kayu salib itu adalah pengorbanan yang sekali untuk selamanya, ya. Tidak ada lagi pengorbanan dan pengorbanan berikutnya. Karena
penumpahan darah itu penting sekali, satu keharusan untuk sebuah penebusan. Berita baiknya dalam perjanjian baru ini, sekali darah itu tertumpah untuk kita, maka seterusnya kita belum menerima keselamatan itu, asalkan kita terus memegang keselamatan itu dan percaya kepada Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian. Nanti kita akan lakukan juga perjamuan kudus. Kita akan pujian suatu pujian dulu. Saat ku masuk hadirat-Mu, oleh kuasa darah-Mu ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian Ku naikkan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian Ku naikkan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Haleluya. oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan merespon dengan benar apa yang Allah mau dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melihat pengorbanan-Mu di kayu salib adalah satu pengorbanan yang luar biasa, yang melebihi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami tidak pernah melupakan pengorbanan-Mu di kayu salib, tetapi boleh meresponi dalam setiap kehidupan kami, dalam wujud nyata kehidupan kami, untuk kami boleh membawa, melakukan iman kami, iman yang memuliakan Engkau, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, karya-Mu terus bekerja, karya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk boleh
boleh menumbuhkan benih-benih firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami semua bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita tetap masih dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Nanti Pak Jim akan pimpin kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita mau satu dalam doa. Segala puji syukur Bapa, hormat kami, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau mengajarkan kami satu hal lagi Bapa. Biarlah kami memiliki kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kasih yang besar Bapa. Karena Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan, apa itu kasih Bapa. Mungkin setiap kami Tuhan, Haleluya. Haleluya. belum memiliki kasih yang besar seperti Engkau Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, mulai pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh belajar Bapa memiliki kasih Tuhan. Kasih terhadap keluarga kami Bapa, kasih buat lingkungan kami Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau menjadi terang dan berkat untuk semuanya Bapa. Ya Tuhan, di depan kami Bapa sudah ada Bapa tubuh dan darah-Mu Bapa, roti dan anggur Bapa. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan juga mengingatkan kami Bapa, begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu untuk kami semua Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami Tuhan bisa Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa ke depannya, menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah siap Bapa menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk
pada kepalanya. Dipikul Kalau sudah semua menerima, mari sama-sama saudara untuk bangkit berdiri. Menuju Kalvari, Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Domba Allah disalib. yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membuka jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Domba Allah disalib, yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Mari kita angkat roti di tangan kanan dan kita dengarkan firman Tuhan sambil melihat ke dalam hati kita, merenungkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita di atas kayu salib. Apa yang harus kita perbuat untuk merespon pengorbanannya bagi kita? Pegang tangan di tangan kiri, cawan di tangan kiri, dekatkan di dada masing-masing dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti yang sudah kita pegang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan bersama dengan percaya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan setinggi atas kepala dan dekapkan tangan kiri di dada. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama dengan percaya. Mari kita naikkan ucapan syukur dan penyembahan pada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima
perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan, biarlah benar-benar menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Kami ada dalam persekutuan di dalam Kristus. Engkau tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalammu, supaya menjadi bagian yang terbesar dalam setiap kehidupan kami, bahkan menjadi bagian seluruh kehidupan kami. Karyamu luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan terus melanjutkan karyamu untuk boleh membawa kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Inilah doa kami. Mari setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Sampai doa. Shalom Bapak Ibu semua, kasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Ya, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang menang, yang diselamatkan, ya. Saudara kasih Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan nanti persembahan kedua akan dijalankan. Ya, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang pagi hari ini melayani Tuhan. Biarlah pelayanan kita semua boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Sikap hati yang penting adalah yang benar dalam pelayanan. Dan kemudian saya menyampaikan selamat datang pada Bapak Ibu Saudara semua yang pertama kali hadir saat ini. Bapak Edi beserta putra dan keluarga, ya. Saya mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian berikutnya untuk ibadah sepekan, saudara kasih Tuhan, bisa dilihat di layar, ya. Mulai berjalan normal seperti biasa, ya. Jadi mulai hari Senin ada menara doa, kemudian Selasa ibadah doa puasa, Rabu ada ibadah tengah minggu atau tengah malam ini. Oh, doa malam dengan tengah minggu jadi tengah malam. Ada doa malam ya saudara ya. Kita bisa hadir di hari Rabu, ya. Siapapun yang bisa punya waktu kita hadir untuk ibadah Rabu. Kemudian hari Kamis ibadah dewasa muda, ya. Siapa yang masih merasa dewasa muda bisa hadir, ya. Saya sudah nggak muda lagi, tapi cukup dewasa, saudara. Berikutnya hari Jumat ada ibadah WPI Rut, WPI Rut, saudara, ya. Jadi ibu-ibu yang merasa WB, mari kita datang, ya. Untuk sama-sama dari manapun ya saudara kasih Tuhan kita bisa hadir. Wong kita itu yang penting adalah memuliakan nama Tuhan. Kemudian hari setelah Jumat adalah hari Sabtu, ya. Pagi-pagi ada doa pagi saudara, ya. Jadi kita jam 5 pagi mulainya. Jadi doa pagi mulai jam 5 pagi, bukan jam 6 ya saudara. Jam 6 adalah selesainya, ya, pulangnya, ya. Mari ayo kita semua doa pagi. Saya ada di doa pagi juga. Kita sama-sama menyambut hari Sabtu pagi, ya. Kemudian hari Minggu, oh ya, Sabtu sore ada ibadah remaja, ya, remaja ya. Ya, youth itu remaja, saudara. Jadi ada ibadah remaja, ya. Remaja kita itu maju terus, ya. Jamnya adalah 4:30, dimulainya 4:30, ya. Jangan datang jam 5, sudah terlambat, ya. Datangnya adalah 4:30 kurang 5, sudah nyampe di sini, bagus itu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, nanti youth saya kasih kesempatan untuk menyampaikan pengumuman. Dan berikutnya adalah selamat ulang tahun, ya, bagi yang berulang tahun. Siapa yang berulang tahun di bulan April ini? Oh, nggak ada ya? Oh, ada. Oh, Lia, ya, Lianya Bu Nike. Lia, selamat ulang tahun. Lagi di mana ini? Ada di bawah atau di mana? Lia, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, Tuhan terus memberkati ya. Belum baca berikutnya. Nah, yang ketiga Bu Nasir belum ya. Oh ya, udah habis ya. Oh ada yang tanggal 2 Nathan ya. Siapa sih Nathan ini? Oh ya.
Terkasih Tuhan, ini berkatnya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin, saudara. Kita terus menuju kesempurnaan itu, dan Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi sempurna. Puji Tuhan. Kemudian info ibadah JA itu apa? Info, oh ya, nanti aja ya. Kemudian kegiatan RBI dan PBI ke panti asuhan, ke panti yang mau berpartisipasi. Ini saya berikan kesempatan. Oh ya, ya, saudara kasih Tuhan, ini yang saudara kita yang sudah mendahului kita, tapi lebih enak daripada kita, saudara ya. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, ya. Ibu Kristina Handrianti dan Oma Sumiati, ya. Kedua anak Tuhan yang luar biasa ini sudah bersama-sama dengan Tuhan, ya. Kita bersyukur karena segala sesuatu itu adalah dalam kendali Tuhan, ya. Kita manusia berusaha sebaik mungkin bagian kita, dan Tuhan yang menentukan. Amin, saudara. Segala sesuatu indah di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya memberikan kesempatan waktu buat panitia. Panitia juga ada, remaja juga ada, banyak ya. Mari silakan Pak Panitia. Ya, shalom Bapak Ibu. Sedikit aja mungkin pengumuman untuk ibadah Jumat Agung kita ada di tanggal 18. Jadi Jumat Agung tanggal 18. Iya, April ya. 18 April. Mungkin tahun-tahun kemarin Maret. Oh, nggak mungkin ya, pasti April ya. Jadi 18 April pagi jam 8. Terus Paskahnya tanggal 20 Minggu itu pagi juga. Nah, kita setiap tahun itu selalu ada tradisi untuk lomba. Lombanya itu sama seperti tahun kemarin. Kita bikin video bertemakan Paskah, bebas. Mau nyanyi, mau baca puisi, mau storytelling, terserah. Yang merasa mungkin, waduh, kemampuan saya ini menghias telur ya, bukan video. Nggak apa-apa, menghias telurnya sambil di video. Nah, nanti dikumpulkan videonya. Telurnya bebas. Enggak Pak, ini ya, jadi kalau misalkan keluarkan Bapak Ibu kreativitas dan juga skill-skill terpendam ya, yang mungkin selama ini dipendam. Wah, sebenarnya aku ini bisa nyanyi loh, nah gitu ya mungkin ya. Nah, ini saatnya ya, ini waktunya ya. Nanti pengumpulan video paling lama itu hari Kamis malam terakhir. Jadi Jumat. Jadi Jumat. Pokoknya sampai Jumat. Sabtu udah nggak bisa terima ya. 1:0001 gitu udah nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Durasinya satu video maksimal 3 menit. Ya, maksimal 3 menit. Kalau waduh kurangku, nggak apa-apa, bikin 2 video berarti ya. Bikin 2 video 3 menit enggak. Pokoknya satu video aja 3 menit, dipersingkat. Mau nyanyi mau apa ya dipersingkat aja. Pokoknya 3 menit supaya jurinya nggak pusing nanti ya. Kayaknya itu aja. Dikirimkan kemana enaknya, Hermas? Iya, WA siapa? WA Hermas ya. Ya, dikirimkan ke WA Hermas. Ada yang enggak punya WA-nya Hermas? Ya, nanti tanya kalau gitu ya. Jadi ada di sini, ada di atas nanti. Jadi pengumumannya itu saya ulangi lagi, untuk ibadah Jumat Agung itu tanggal 18 April pagi jam 8. Untuk ibadah Paskahnya Minggu pagi juga jam 8. Itu. Jelas Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan remaja. Ada pengumuman ya remaja ya? Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami dari pengurus pemuda remaja mau menginfokan kalau kami mengadakan ibadah Paskah bersama di Panti Asuhan Yistoya. Nah, dan kami sedang membuka kesempatan bagi para Bapak Ibu jemaat untuk menabur dalam bentuk dana, obat-obatan ataupun sembako. Nah, bagi jemaat yang ingin menabur dalam kegiatan ini dapat
menginfokan atau mengabari ke saudara Hermas dan juga saudari Dea, saudara Jono. Oke. Ya. Bagi jemaat yang mau menabur dalam bentuk dana bisa langsung mentransfer ke rekeningnya Bu Gembala. Perlu ditampilkan kau? Udah. Oke. Mungkin udah gitu aja. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Ini generasi penerus kita ya. Puji Tuhan. Ketua remaja. Oh, ketua remaja. Belum pernah ketemu di remaja saya. Nggak, Jo. Nanti gimana? Ya, ini adalah ketua remaja yang dikader saudara menjadi generasi penerus pelayanan di tempat ini. Kami tetap ada saudara ya. Nah, puji Tuhan, kita akan sama-sama naikkan syafaat. Oh, ada lagi. Apa ini? Oh ya, Bapak Ibu Saudara semua, ada general check up saudara. Ya, ini waktu dicek gratis saudara. Waktu dicek, waktu hasilnya ngambil bayar. Jadi general check up ini dilakukan hari Sabtu tanggal 19 April 2025 ya. Cocok kan? Cocok tanggal ini. Cocok tanggal ini ya. Oh iya. Abaikan tahunnya deh. Pokoknya bulan ini ya, tanggal 19. Harga normalnya saudara 1,5 juta menjadi 275.000. Wow, mantap ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita harus menyayangi tubuh kita. Mari kita check up general. General check up. General check up ya. Jadi supaya kita tahu apa yang kurang ya. Kalau kurang dompetnya nggak bisa di sini. Tapi kalau darahnya mungkin kelebihan gula, kelebihan apa atau kelebihan apa bisa kelihatan. Penting sekali ya. Terima kasih Tuhan. Penting sekali kita melakukan general check up ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, dan ini penting sekali, sebuah pelayanan yang baik juga. Berapa? 275 bisa kapan? Oh, bisa mendaftar kepada Ibu Gembala. Nah, berarti bisa WA saudara, atau Bapak Ibu saudara semua datang ke rumah pastori. Ya. Jadi penting sekali untuk general check up ini. Nanti semua yang Bapak Ibu saudara semua yang tertarik atau membutuhkan bisa daftar kepada Bapak Ibu Gembala ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Oh, ada lagi saudara, ada jualan di bawah. Donat ya. Memang kami sering tidak koordinasi, beda rumah saudara. Ada donat di bawah ya. Ini donat yang diurapi Tuhan. Setelah makan akan kenyang ya. Ya, ini penting sekali. Kita selalu semangat saudara, dan kita merespon setiap karya-karya daripada jemaat untuk bisa mengumpulkan dana dari kita untuk kita. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan khawatir, pasti habis ya. Donat jualan di bawah pasti habis ya. Mari, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dan apa? Oh, ya. Dan kita akan sama-sama naikkan doa syafaat. Ibu Paulina bisa doa syafaat? Ya, puji Tuhan. Ini doa syafaat oleh-oleh dari jauh. Mari Bapak Ibu yang kasih, kita satukan hati kita. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Lawatan Tuhan sungguh kami rasakan di tempat ini. Engkau hadir Tuhan. Engkau telah melawat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna. Lewat pengorbananmu Tuhan, Engkaulah teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Untuk itu Tuhan tolong kami, gandeng kami terus Tuhan, tompang kami terus Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan untuk kami, sehingga kami mampu dan bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Bapa, atas hidup kami Tuhan, khususnya kami Tuhan jemaat GPI Taboja. Kami bersyukur ada di tempat ini. Biarlah gereja ini terus dapat memuliakan nama Engkau. Gereja ini dapat terus Tuhan meninggikan nama-Mu, menjadi terang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersatu hati Tuhan untuk bangsa Indonesia yang tercinta. Tuhan memberkati Indonesia kami.
Tuhan memberikan Tuhan sejahtera bagi umat yang ada di Indonesia. Tuhan memberikan juga Tuhan kasih-Mu untuk Indonesia, sehingga Indonesia terus ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, bencana alam apapun Tuhan, jauhkan diri kami Tuhan. Tolong Tuhan jagai setiap kota demi kota, pulau demi pulau Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kau memberkati Indonesia, Kau memberkati tanah air Indonesia, sumber daya alam Tuhan. Kau memberkati kesejahteraan rakyat Indonesia. Juga Kau pakai Tuhan para pemimpin kami, mulai dari atas sampai bawah Tuhan. Biarlah beliau ini boleh mengerjakan dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini Kau kirim Tuhan. Dimanapun Tuhan Kau Tuhan, percayakan kepada beliau Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan, sehingga banyak umat-umat yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa terus Tuhan, khususnya hamba Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terus lawatan Tuhan terjadi di Indonesia, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan untuk Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk GPI Tapoja, biarlah Tuhan terus Tuhan GPI terus dapat memuliakan nama Engkau, dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, satukan kami jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui lawatan Tuhan Kau satukan dengan kasih dari surga. Biarlah damai sejahtera-Mu memberkati GPI Tapoja Tuhan, kasih-Mu memberkati GPI Tapoja Tuhan. Kami juga terus Tuhan berdoa dengan sepakat sehati Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yang saat ini Tuhan masih Kau izinkan untuk istirahat di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan dengan lawatan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, Kau terus berikan kekuatan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima juga untuk Ibu Gembala kami yang selalu menemani beliau. Berikan kekuatan terus Tuhan, berikan kesehatan buat Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga rumah pastori, oma, opa sehat selalu. Anak cucu menantu Tuhan semuanya terlindungi dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat GPI Tapoja saat ini Tuhan. Sakit Tuhan, kiranya Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbeban berat, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Demikian juga kami serahkan Kau memberkati Tuhan dalam permohonan mereka, doa mereka Tuhan. Oh Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu mendengar Tuhan dan memberikan jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan para diaken Tuhan yang saat ini Tuhan terus Tuhan. Kau berikan kekuatan-Mu terus buat beliau-beliau Tuhan, baik Bapak Agus maupun Bapak Jamie Tuhan. Kau berkati keluarga ini juga Tuhan. Kau satukan kami juga Tuhan, pengurus-pengurus yang ada, setiap komisi yang ada di tempat ini. Biarlah kami terus dapat memuliakan nama Engkau di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kiranya juga memberkati Tuhan para pelayan-pelayan gereja yang ada Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yayasan Tunas Yaitun Tuhan. Kau berkati Tuhan sekolah kami Tuhan di tempat ini, baik untuk PAUD maupun SD Teologi Kristen Tuhan. Tuhan memberkatinya Tuhan. Berkati juga mem dan mister yang mengajar dan mendidik anak-anak kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh mendidik seperti karakter Kristus yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, karena Engkaulah teladan bagi kami ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan dan semakin takut akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Mari kita untuk jemaat bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan di penghujung ibadah pagi hari ini, penyertaan-Mu luar biasa atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu sudah Engkau lakukan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah
habis dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami telah menaikkan ucapan syukur, menaikkan puji-pujian, dan meninggikan Engkau. Tiba saatnya kami akan pulang. Mari kita akan sama-sama angkat tangan kita. Kiranya saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah yang mengasihi setiap kita, Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita, Allah sebagai penolong kita yang akan kita terima kebaikannya mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari setiap kita yang sudah menerima pertolongan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang kita memperkarakan visi dan misi gereja kita. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3, visi menjadi jemaat yang kudus dan berwibawa, misi dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Sekali lagi, visi menjadi jemaat yang kudus dan berwibawa, misi dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah dari tanganmu, kau birancangkan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi hiburan akan ku salib untuk langkah sesatnya. Ku bertahan mampu aku. To the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within than the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you.